Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masuk Masjid Nur Ilahi ini wajah-wajah jamaahnya dapat nur Allah ya. Terang-terang wajah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil barril jawad, alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu bil ihsa'i wal i'dad, al mannu bil lutfi wal irsyad, al hadi ila sabilir rasyad. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidis sadat nabiyyina al mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkara wal ifadata wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa batigha wajhillahi wa mardatihi subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat subuh Masjid Nur Ilahi. Insyaallah Bapak Ibu sekalian ini calon-calon artis di kalangan ahli langit, karena seringnya kita bolak-balik dari rumah ke masjid tanda keimanan seseorang. Panggilan Allah aja datang kan, Masya Allah. Maka pastinya lagi kalau sudahlah amanah dengan panggilan Allah, berarti amanah dengan panggilan-panggilan lainnya. Nah, itu dia. Maka bersyukur kita kepada Allah, ini sudah jalan kita seminggu lebih sehari ya, atau lebih 2 hari. Maka apa kabar puasa kita, Pak? Alhamdulillah. Udah berapa juz hatam, Mbak? Udah berapa kali hatam, Mbak? Di belakang ada yang udah 2 kali, Masya Allah. Lebih banyak dengan HP apa dengan Quran, Pak? HP, Al-Quran, Masya Allah, Al-Quran. Al-Qurannya di HP kebetulan. Jadi habis nengok Quran dikit ada pesan WhatsApp masuk. Tengoklah, buka WhatsApp dulu kan. Masya Allah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Allah masih beri kita umur panjang. Umur yang mahal, ibarat kata kalau kuota internet masih ada paketannya, Pak. Kalau masih ada paketan sehingga kita bisa berselancar. Berselancar ini berhubungan langsung dengan Allah melalui apa? Sinyal kehidupan. Melalui apa sinyalnya? Sebetulnya sinyalnya orang beriman itu adalah hatinya, Pak. Wifi-nya itu hatinya, Pak. Kalau hatinya hidup, insya Allah sholatnya enak. Tapi kalau sinyalnya sudah mati, ibarat kata mau ngidupin aplikasi, Pak, nggak ada sinyal gimana, Pak? Nggak ada paketan, nggak bakal jalan. Begitulah kehidupan manusia. Aktif selalu sinyalnya dengan apa? Dengan membersihkan hati. Yang kedua kalinya adalah kita ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh salawatnya sallallahu ala Muhammad, boleh itu pendek, salawat Jibril, ataupun dengan bentuk salawat-salawat yang lainnya ya. Karena apalagi ini hari Jumat, saya sudah sampaikan pengajian semalam, salawat di hari Jumat seakan-akan kita berbakti kepada kedua orang tua. Kok bisa, Ustaz? Soalnya nama kita disebut plus nama orang tua kita, dapat salam langsung, dapat salawat langsung, balasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kajian kita kali ini adalah kajian satu hadis dalam kitab Asrarus Shaum karangan Imam Ghazali, yang mana satu hadis ini suka diperbincangkan, apalagi semalam ada tragedi, Pak. Ya, Pak ya, di UIN, Pak ya. Seorang wanita umur 23 tahun, Masya Allah, dikampak. Kebetulan seorang cowok, saya langsung tabayun, cek and recheck sama anak-anak UIN di sana. Kebetulan mereka ini fakultas hukum. Ya, Pak ya. Kalau salah koreksi. Dan si cowoknya ini Allah taala alam kemungkinan TI, thinking introvert. Orangnya pendiam. Masya Allah. Cuman ya kita nggak tahu seperti apa ya.
Jadi Pak, di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan, futihat abwabul jannah." Ketika masuk bulan Ramadan, maka Allah bukakan daripada pintu-pintu surga, Pak. Jadi surga itu sebelum masuk Ramadan itu sudah apa? Sudah di Sudah dihias. Sudah persiapan, surga aja sudah persiapan sebelum masuk Ramadan. Masa kita tidak persiapan sebelum masuk Ramadan? Bapak Ibu sekalian, kalau datang presiden ke Masjid Nur Ilahi ini, gimana persiapannya, Pak? Berderet, Pak, bunga-bunga apa segala macam, rapi masjid. Cat mungkin diubah lagi, lebih eksotik lagi. AC yang belum dicuci, AC-nya dibersihkan AC-nya. Quran yang masih berdebu dibersihkan debunya. Papan tulis yang berantakan di pojok, ini tidak cocok. Nanti mayor Teddy datangan, ini pandangan presiden tidak bagus nih, pinggirkan, keluarkan. Wah, banyak protokol yang perlu diatur ketika untuk menyambut presiden. Ini kita nyambut Ramadan, Pak. Masa tidak ada persiapan? Masya Allah. Maka apa? Surga aja persiapan untuk menyambut Ramadan, apalagi manusia harus persiapan jauh-jauh dari sebelum Ramadan. Maka Nabi ajarkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minimalnya persiapannya di bulan Rajab. Kalau Nabi persiapannya setelah Syawal itu persiapan tuh, Pak, untuk masuk Ramadan tahun akan datangnya lagi. Kita minimalnya apa, Pak? Bulan Rajab, Pak. Rajab ini bulannya bulan istighfar, pengampunan untuk untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bulan hadiah untuk umat Rasulullah, yaitu apa? Turunnya perintah salat, adanya Isra Mi'raj. Bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah. Kenapa? Karena diturunkan ayat innallaha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini suka dibaca khatib ketika sebelum membaca sholawat ataupun sebelum berdoa. Khatib khutbah Jumat ataupun khatib Idul Adha, Idul Fitri selalu mengucapkan ini. Dan ayat ini turun di bulan Sya'ban. Dan juga di bulan Sya'ban ini kalau tidak salah, bagi di sini kalau ada para ulama tegur saya kalau salah, tahwilul qiblah, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu terjadi di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah. Barulah Ramadan itu bulannya Allah. Wa ana ajziyun bih. Di sini kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Fasaumu li wa ana ajziyun bih." Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang bisa memberikan pahalanya. Kalau pahala berbuat kebaikan kan asyru amsalihah, 10 kali lipat, ya Pak ya. Kalau pahala sedekah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti ada satu bibit yang ditanam dan setiap dan tumbuhlah 7 cabang dan setiap cabang ada 100 buah. Berarti 7 kali 100 apa, Pak? 700. Gadang pahalanya, Pak. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Bulan Ramadan saja pahala sunnah dikali lipatkan menjadi wajib. Pahala wajib dikali lipatkan sampai 70 kali lipat, sampai nggak ada lipat-lipatnya, Pak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sampai susah ngitungnya. Kenapa, Pak? Karena kita mengamalkan ibadah sambil kesusahan, menahan lapar, menahan syahwat, tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh menggibah, lain sebagainya. Berarti memang nafsu ini disiksa, bukan disiksa, dididik supaya tunduk di bulan Ramadan. Maka pahalanya berbeda. Makanya saya katakan
puasanya orang jomblo, nah ini yang belum nikah nih, berbeda pahalanya sama puasa orang yang sudah menikah. Beda, tanggung jawabnya beda, betul nggak Pak? Nah, makin punya anak makin beda lagi pahalanya Pak. Makin istrinya banyak, enggak urusan Pak. Masya Allah. Ya, menunjukkan saking tambah banyaknya tanggung jawab, makin besar pahalanya. Contoh paman saya tuh anaknya 10, 5 cewek 5 cowok. Masya Allah. Mungkin cucunya sekarang udah 56 cucu itu. Itu Pak, Masya Allah. Gimana lah ibarat kata pahala yang Allah berikan, wallahu alam. Yang tahu hanya Allah. Kenapa? Ketika kita puasa, toh kita dilatih kejujuran. Kalau seandainya kita mokel, kalau bahasa Jawanya mokel ya, kalau bahasa kita tuh buka di rumah sebelum masanya buka, maka orang nggak akan tahu. Menunjukkan apa? Puasa ini hubungan antara kita dengan Allah. Masya Allah. Maka apa? Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Kenapa? Hamba-hamba Allah di bulan ini menahan syahwatnya, menahan nafsunya, menahan lisannya, menahan matanya, menahan tangannya, menahan kakinya dari perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi. Berbangga Allah. Ini loh, lihat ini loh amalan hambaku di bulan Ramadan. Maka apa? Dengan Masya Allah meriahnya bulan Ramadan itu sampai surga itu dihias. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kalau ke Mesir ataupun ke Saudi ataupun ke negeri Arab, itu bulan Ramadannya lebih meriah daripada Idul Fitrinya Pak. Kalau Idul Fitri Pak udah sholat tuh sepi aja. Lebih ramai Idul Adha ketimbang Idul Fitri. Cuman kita nih di Indonesia lebih ramai pula Idul Fitri Pak ketimbang Idul Adha. Soalnya apa? Balik kampung. Ya kampung main bau kalau bahasanya Pak ya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hiasan yang kedua untuk menyambut daripada bulan Ramadan, wa ghulliqat abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka Pak. Ditutup pintu-pintu neraka. Kenapa? Kebetulan bulan Ramadan itu musim panas. Nah, kalau sekarang sudah ada kapal pesawat yang nyiram Pak, bawa asap untuk memanipulasi awan supaya turun hujan Nah, sekarang bisa pula hujan dikontrol. Udah ada pawang elektronik hujan sekarang. Akhirnya keluarlah asam-asam nggak jelas ya kan. Nah, kandungan-kandungan yang dihasilkannya namanya hujan buatan ya Pak ya. Itu terjadi kemarin di Jawa Tengah sehingga akhirnya terjadilah banjir di Tegal ya Pak. Apa ada gempa tuh satu pondok, bukan gempa. Lempengan tanahnya tuh rusak. Akhirnya gara-gara hujan elektrik. Hujan elektrik bahasa. Gara-gara itulah akhirnya peteng kejadian. Biasanya Ramadan itu terjadi Terjadi gara-gara di bulan yang panas. Tetapi Bapak Ibu sekalian, walaupun bulannya panas, Nabi Muhammad SAW kebanyakan perang itu di bulan Ramadan. Contoh perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan. Kalau kita umat akhir zaman ini beda Pak. Perang di bulan Ramadan apa? Perang dapur. Orang-orang dahulu tuh perangnya bukan perang dapur, tetapi perangnya betul-betul jihad. Dari 313 orang melawan 700 orang. Sampai 1000 orang bisa menang Pak. Maka pintu-pintu neraka itu ditutup. Wasuffidatis syayatin, dan setan-setan itu Pak dibelenggu. Nah pertanyaannya, ini dia pembahasannya. Setan-setan dibelenggu Pak Ustadz, tetapi kok ada kemarin kejadian. Gimana tuh Ustadz? Memang setan yang berbangsa jin ini dibelenggu, tetapi setan itu menyuntikkan daripada racunnya melalui hati, melalui kebiasaan buruk di luar bulan Ramadan. Makanya kita bilang di luar bulan Ramadan persiapan Pak untuk masuk bulan Ramadan supaya fisik kita siap, mental kita siap, diri kita siap menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapan di jauh-jauh hari sebelum datangnya Ramadan supaya tidak terjadi perkara yang kayak kemarin. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, ini bagi adik-adik sekalian yang belum nikah, usahakan jaga dirinya. Jangan mau hatinya dijual untuk orang lain.
Hah? Asik pacaran Pak, tahu-tahu jagain istri orang. Asik pacaran, tahu-tahu jaga suami orang. La ilaha illallah. Tinggalkan, pacaran itu bukan tradisi Islam. Tradisi Islam itu ta'aruf, khidbah, langsung nikah. Macam awak dulu Pak, semester berapa ya? Tahun keempat, semester ke-8, suka dengan satu wanita, hafal 30 juz. Sudah mondok 7 tahun, ngaji kitab hadis sudah selesai, ngaji kitab nahwu, banyak-banyak kitab sudah selesai lah. Abangnya ulama, satu keluarga tuh adik kakak semua udah hafal Quran 30 juz. Namanya orang mau kuliah tahun terakhir ini Pak, ya namanya laki-laki normal Pak ya, suka dengan wanita. Kebetulan dapat tawaran beliau. Gimana caranya? Kami masih di Yaman, orang rumah masih di Kubang, akhirnya nikahnya online Pak. Ustadz gimana nikah online? Nikah online itu udah saya sampaikan kemarin, nikah online itu orang tuanya mewakilkan kepada rektor kita untuk menikahkan kita di Yaman. Nikahnya online Pak. Sempatlah agak-agak setahun 2 tahun LDR. Gara-gara mau pulang tuh Pak ada COVID. Makanya saya ini LC Pak, lulusan Corona. Boga LC, lulusan Corona. Itulah. Memang pas tahun 2019 COVID-19. Allah. Setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, tetapi apa? Bibit-bibit ataupun suntikan-suntikan vaksin setan itu sudah setan taruh sebelum Ramadan. Makanya bersihkan dengan istighfar pagi petang, dengan baca sholawat, persiapan menyambut bulan Ramadan. Bukan hanya persiapan dapurnya, tetapi amalannya juga. Yang nggak pernah tahajud mulai tahajud. Dan tanda suksesnya Ramadan seseorang, dia akan mengamalkan apa-apa amalan yang ada di bulan Ramadan dibawa keluar Ramadan Pak. Itu ciri Ramadannya sukses. Di bulan Ramadan dia tadarus, di luar Ramadan juga tadarus. Di dalam Ramadan dia sholat tahajud, di luar Ramadan sholat tahajud. Masya Allah. Di dalam bulan Ramadan dia berbagi kepada tetangga, sedekah, infak. Biasanya kalau kita tuh tahun-tahun 2000-an dulu Pak, 90-an 2000-an itu selalu ada transfer piring. Nganter lauk Pak ya, balik ada antar buah-buahan. Nganter lauk ke tetangga, tak tahu tetangga bawa takjil baru lagi, dicuci piring itu diantar balik. Semoga tradisi ini masih ada Pak. Masih ada Pak? Allahu Akbar. Memang ganteng-ganteng apa-apa Pak. Ya, ganteng Pak. Baromu Pak, gini Pak, apa yang baju putih? Berapa Pak? 70 sampai? Masya Allah, baru 74 tahun, masih muda. Pak, Ibu, besok kalau ditanya orang berapa umurnya, aduh saya udah tua, udah 60 tahun Ustaz. Jangan, mulut itu doa, masih 64 tahun. Gitu baru jawaban pas. Bapak umurnya berapa? 80. Baru 80 dek. Soalnya Nabi Ibrahim sunatnya umur baru 80 tahun. Masya Allah, 70-80 tahun. Jadi mulut ini Bapak Ibu sekalian adalah doa. Mulut ini adalah apa ya? Apa yang keluar dari mulut itu akan diterima oleh sel-sel saraf kulit kita, dan efeknya itu ultrasoniknya itu akan mempengaruhi apa yang kita sebutkan dari mulut kita. Kalau dalam mulut kita mengatakan, aduh saya ini sakit, nggak kuat, lemes badan, akhirnya apa? Kita pun badan kita akan menangkap sarafnya, kita sakit, kita lemas, padahal badannya kuat. Tetapi kalau ada orang sakit, dia bilang saya kuat, saya bisa sholat ke masjid, walaupun dia nggak ada kaki, walaupun dia buta, tetap dia berangkat ke masjid Pak. Itu barulah orang kuat. Orang kuat adalah orang yang pandai menahan rasa sakit. Iyalah, sakit itu pasti ada, tapi pandai dia makin kuat menahan rasa sakit, itulah orang kuat. Masya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan kenapa di bulan Ramadan masih ada aja kasus-kasus kezaliman, maka sejatinya dia belum persiapan di luar bulan Ramadan. Masya Allah. Ya kita doakanlah semoga kakak ini, saya juga nggak tahu inisialnya, nggak kita sebutkan namanya, siapa namanya, kita doakan semoga beliau sehat wal afiat. Masih ada yang masih kuliah di sini?
Saya mata saya rabun, jadi saya nggak nampak. Ibu-ibu nih wajahnya agak-agak datar semua. Saya min 2. Ada yang masih kuliah? Kuliah online Ustaz. Kuliah RPL Ustaz, ambola tua Ustaz, 40-50 Ustaz. Ada yang masih kuliah? Kalau ada anak gadisnya Bu, jaga Bu, jangan sampai mau dibawa diapelin. Kami dulu ketek-ketek Bu, kecil-kecil dulu. Saya kalau main sama tetangga cewek itu nggak berani nyentuhnya Bu, pasti pakai kayu. Kalau kesentuhi takut hamil. Gitu dulu ketek-ketek kami Bu. Masih ingat? Oh iya. Saking terjaganya, ngirim surat aja diem-diem. Kalau suka sama cewek kita normal, cowok Pak ya, suka sama cewek normal, tapi nggak pacaran. Namanya laki-laki, masa iya cowok suka sama cowok? Kan auzubillah. Ya. Dulu ngantar surat ya kan, ada bapaknya kumisnya tebal, lari. Mau bahaya. Masya Allah. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di momen bulan puasa ini perbaiki ibadah kita. Ya, perbaiki ibadah kita. Taubat lagi kepada Allah kalau seandainya masih ada dosa-dosa kita yang kita buat. Bulan Ramadan ini syahrul ghufran, bulan pengampunan. Minta kepada Allah ampunan. Doa kita Pak 24 jam ini diistijabah sama Allah, apalagi doa sebelum berbuka. Kenapa? Karena sebelum berbuka nih banyak orang lalai. Mikirkan, iko jengkol, sambal jengkol, iko ikan patin, iko bawang, iko randang. Semuanya disediakan. Esnya ada es apa namanya? Es apa Pak? Es doger. Wah itu iya. Es kelapa, es doger, es macam-macam es depan. Tetapi yang dimakan cuma 1 kurma udah kenyang. Masya Allah. Makan 1 bakwan lah kenyang. Minum air hangat selesai. Menunjukkan apa? Nafsu makanan kita, nafsu lapar itu masih ada tuh. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya mubazir. Kalau sudah mubazir, habis uang. Harusnya uang tersebut bisa ditabung, belikan emas. Bayangkanlah, saya beli emas dulu 1 gram itu bulan Juni apa bulan Mei itu masih 1.500.000. Sekarang emas 1 gramnya sudah 3 juta. Kalau di Tring Pegadaian tuh sudah 3 juta. Naik 100% naik Pak. 1,5 juta tambah 1,5 juta. Akhirnya sekarang 3 juta. Beli emas, nabung. Kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman tidak akan merugi orang yang punya emas dan perak, orang yang punya dinar dan dirham. Menabung Bapak Ibu sekalian, daripada puasa Ramadan berbukanya hambur-hamburkan duit, bagus kita berbuka secukupnya, terus uang selebihnya ditabungkan ke emas dan perak. Saya dulu nikah Pak, mahar saya sekitar 12 dirham perak. Uangnya sekitar 1 jutaan lah dulu tahun 2020. Sekarang 1 dirham perak, 1 dirham itu dirham antam ataupun dirham wakalah itu harganya udah 300.000. Dari 73.000 naiknya ke 300.000. Masya Allah. Memang mata uang kita nih Pak, inflasinya ngeri ya. Zaman dulu Pak SBY Pak masih 10.000 $1. Sekarang $1 hampir 17.000, 16.500-an. Masya Allah. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadisnya, wanada munadin, dan memanggil seorang penyeru, ya baghil khair halum, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, beruntung kalian. Gudangnya Allah sedang obral pahala di bulan Ramadan Pak. Mau dari ngaji kita, sholat tarawih kita, semua Allah sedang obral. Apalagi di malamnya nanti ada malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Jaga sholat jamaah isya minimalnya Pak, jaga sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh. Kalau seandainya malam nggak bisa bangun tahajud, karena pahala daripada orang yang menjaga sholat jamaah sholat isya secara berjamaah, pahalanya seakan-akan dia menghidupkan setengah malam suntuk dengan amal ibadah. Kalau orang menjaga sholat subuh secara berjamaah, dia sama saja telah menghidupkan seluruh malam, 1 malam suntuknya sholat qiyamul lail, ibadah, dihitung ibadah Bapak Ibu sekalian.
Nah, jangan sampai rela-rela nyari Lailatul Qadar, Lailatul Qadar nggak mau nengok dia pula. Nah, asih lah begadang di masjid, buka HP kan, bukan baca Quran. Tahu-taunya apa? Subuh ketiduran. La ilaha illallah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, perbaiki diri kita, terutama wajah kita dijaga, Pak. Senyum, Pak. Ya. Senyum di bulan Ramadan. Rugi kita, Pak. Sudahlah nahan lapar, muka masam. La ilaha illallah ya. Kalau bisa senyum. Di bulan Ramadan Allah sedang obral pahala kita aja. Cobalah ibu-ibu kalau jalan ke mall, Bu, ada diskon 70%. Gimana, Bu? Wah, ya, kopiti kok ya. Oke, ya. Allah sedang diskon obral pahala untuk umat Nabi Muhammad, kok nggak senyum puasa? Ngapo yung lita, Pak? Dah. Puasa tuh senyum. Kenapa? Tabassumuka 'inda wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada di depan saudara berimanmu adalah sedekah. Berbuat baik kepada saudaramu adalah sedekah. Salat duha itu juga sedekah. Karena di hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan kita ini tubuh manusia memiliki 360 ruas tulang dan setiap tulang perlu disedekahkan. Berarti 360 kali sedekah. Ada piti 360.000 akan agak borek kan. Maka caranya Pak dengan 2 rakaat sholat duha ataupun senyum kepada tetangga, jangan istri tetangga, senyum kepada tetangga ataupun umat Islam lainnya, dan juga amalan-amalan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Senyum Nabi itu di bulan Ramadan, masya Allah bahagia. Orang kalau menyambut sesuatu itu bahagia, Pak. Sesuatu yang sangat Allah agungkan bahagia. Sesuatu yang besar itu kalau kita sambut itu bahagia. Dengan senyuman salah satunya. Nabi itu kalau perang di depan musuhnya bukan cemberut. Enggak, justru disenyumin. Tanda bukti Nabi ini apa? Membawa kasih sayang kepada seluruh umat. Hatta di depan musuhnya beliau pun apa? Tersenyum. Masya Allah. Marilah kita tutup majelis kita dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.